Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan channel saya, Adit Vlog Channel. Di video kali ini teman-teman, ini saya akan sharing lagi cara merawat adenium biar bunganya cepat rimbun, subur dan lebat seperti ini. Caranya tonton aja dan simak video ini selanjutnya sampai habis, jangan di skip-skip biar tahu caranya. Langkah yang pertama, ini saya menyiapkan 5 lembar daun salam. Khasiat dan kemanfaatan dari daun salam ini teman-teman banyak sekali. Daun salam ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan mengandung zat perangsang yang bisa merangsang pertumbuhan bunga adenium bisa cepat lebatnya. Selanjutnya saya menyiapkan dulu air putih bersih ke dalam gayung. Lalu ya, daun salam ini saya cuci dulu sampai bersih biar gak ada jamur dan bakteri yang nempel ke dalam daun salam. Setelah selesai daun salamnya dicuci, kemudian daun salam ini kita iris-iris dulu ya sampai mengecil. Setelah selesai diiris daun salamnya, dan ini sudah mengecil teman-teman ya. Lalu siapkan dulu alat ulekan yang sudah bersih. Kemudian irisan dari daun salam kita tuangkan aja semuanya ke dalam alat ulekan. Setelah selesai dituangkan, kemudian kita geprek sampai halus biar ini cepat menyatunya kalau disatukan sama air putih teman-teman ya. Setelah digeprek daun salamnya dan ini sudah halus teman-teman ya, sudah mengecil. Langkah yang kedua, saya menyiapkan 1 sihung bawang putih. Khasiat dan kemanfaatan dari bawang putih ini teman-teman banyak sekali. Bawang putih ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan mengandung zat perangsang yang bisa merangsang pertumbuhan adenium, bunganya bisa cepat rimbun, subur dan mekar. Kemudian saya kelupas dulu ini ya, kulitnya saya buangin aja. Setelah selesai dibuang kulitnya, kemudian kita taruh ke dalam alat ulekan, lalu kita geprek lagi dan ini campurin aja sama geprekan dari daun salam. Setelah selesai digeprek, kemudian kita rapikan dulu yang nempel-nempelnya. Nah, ini sudah halus ya antara dua bahan alami ini. Langkah yang ketiga, ini saya menyiapkan 1 batang daun lidah buaya. Khasiat dan kemanfaatan dari daun lidah buaya, terutama ini lendirnya, ini dahsyat sekali ya, beribu-ribu khasiat dan kemanfaatannya banyak banget. Kemudian bagian pinggirnya atau bagian ujungnya saya buangin aja. Nah, ini bagian pinggirnya kita kelupas aja dulu ya, karena jarang ada lendirnya juga ya, kita buangin aja. Setelah selesai dikelupas, kemudian kita iris-iris dan satuin aja sama ulekan dari 2 bahan alami ini. Setelah selesai diiris, kemudian kita ulek lagi ya, satuin sama ulekan dari 2 bahan alami ini. Ini biar cepat menyatunya antara 3 bahan alami ini. Setelah selesai diulek, kemudian kita rapikan yang nempel-nempelnya ke dalam alat ulekan. Nah, kita rapikan lagi.
Dan ini campuran dari 3 bahan alami sudah halus ya dan sudah menyatu. Selanjutnya kita geser dulu campuran dari 3 bahan alami ini, kemudian kita siapkan wadah yang sudah bersih. Walaupun ini wadahnya bekas tapi harus bersih ya, biar gak ada jamur dan bakteri yang nempel ke dalam wadah. Lalu kita buka, tutup wadahnya. Dan ini campuran dari 3 bahan alami ya, kita tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang sudah bersih. Setelah selesai dituangkan, kemudian kita siapkan air putih panas yang sudah mendidih teman-teman ya. Ini kita buka dulu, ini masih panas banget. Lalu kita tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang berisi campuran dari 3 bahan alami ini. Lalu kita aduk-aduk sampai merata, biar ini cepat menyatunya antara 3 bahan alami ini. Langkah yang keempat, ini saya menyiapkan beras. Khasiat dan kemanfaatan beras ini teman-teman, ini banyak sekali zat dan kandungan yang ada di dalam beras ini. Ini mengandung kalium, natrium, karbohidrat, asam amino dan yang lain-lainnya. Ini masih banyak kandungannya ya. Kemudian beras ini saya ambil 6 sendok makan aja, dan ini saya tuangkan semuanya ke dalam wadah yang berisi campuran dari 3 bahan alami ini. Jadi intinya kita campurin aja menjadi 4 bahan alami, lalu kita aduk-aduk ya sampai merata, biar cepat menyatunya antara 4 bahan alami ini teman-teman. Setelah diaduk, kemudian kita tutup wadah toplesnya sampai rapat, dan ini kita diamkan aja selama 1 hari 1 malam ya di tempat yang sejuk. Setelah selesai didiamkan dalam waktu 1 hari 1 malam, campuran dari 4 bahan alami sudah menyatu teman-teman ya. Ini sudah agak kental. Kemudian kita buka tutupnya. Nah, ini sudah menyatu banget nih teman-teman, karena sudah 1 hari 1 malam. Lalu saya menyiapkan wadah yang sudah bersih, walaupun ini wadah bekas ya teman-teman, tapi harus bersih biar gak ada jamur dan bakteri yang nempel ke dalam wadah. Lalu saya menyiapkan alat saringan yang sudah bersih, campuran dari 4 bahan alami, kemudian kita saring dan tuangkan aja semuanya ke dalam wadah yang sudah bersih. Nah, ini ampasnya kita perot-perot dulu ya, biar sarinya ini turun semuanya ke dalam wadah teman-teman. Dan ini ampasnya kita buangin aja ya. Nah, hasilnya teman-teman, campuran dari 4 bahan alami sudah jadi ya. Tapi sebelum dipakai, ini harus pakai air tambahan lagi karena ini pasti kebanyakan dosis ya. Selanjutnya kita tambahkan air putih bersih sebanyak 3 gayung, dan ini saya tuangkan semuanya ke dalam wadah yang berisi campuran dari 4 bahan alami. Setelah selesai pakai air tambahan lagi. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya, campuran dari 4 bahan alami. Sudah pakai air tambahan lagi, dari dosisnya ini sudah sedang, jadi gak kebanyakan lagi, tinggal kita pakai aja. Cara pemakaiannya mudah, simpel, tinggal kita siram-siramin aja ke dalam media tanam adenium secara merata, dan akarnya ini harus sampai basah ya, harus kena. Nah, ini kita ratain dulu, dan ini kita lubangin aja biar airnya itu merembes ke dalam akar adenium. Nah, harus rutin juga dalam waktu 1 minggu 1 kali. Insya Allah bunga adenium cepat mekar, lebat, subur, dan gak mudah rontok ya bunganya. Yang penting rutin aja dalam waktu 1 minggu itu 1 kali. Dan ini hasilnya teman-teman ya, bunganya lebat sekali, rimbun, subur ya, dan gak mudah rontok nih bunganya, karena saya rutin memakai campuran dari 4 bahan alami ini 1 minggu 1 kali aja ya. Nih,
Cukup sampai di sini dulu ya sharing dari saya ini. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, khususnya bagi para pencinta tanaman adenium di seluruh Nusantara dimanapun berada. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah pada mampir ke channel saya ini. Semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kepada teman-teman semuanya yang belum pernah menemukan channel saya ini, jangan lupa ya dibantu channel saya ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Ditutup ku akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.